Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 akan yang beranggotakan Muhammad Aprido Putra, Alvin Satina Mira, dan Ricky Afiansyah akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dan Tanggung Jawab. Seperti kata Abraham Lincoln, you can't escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Yang kemudian kami akan memasukkan pada pembahasan pertama, apa sih pengertian tanggung jawab yang akan dibawakan oleh Ricky Afiansyah. Pada Ricky, disilakan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Anda seorang mahasiswa, kewajiban Anda adalah belajar. Bila Anda belajar, maka hal itu berarti Anda telah memenuhi kewajiban Anda. Berarti pula Anda telah bertanggung jawab atas kewajiban Anda. Sudah tentu, bagaimana kegiatan belajar Anda, itulah kadar pertanggungjawaban Anda. Bila Anda ujian Anda mendapat nilai C atau B, maka nilai C atau B itulah kadar pertanggungjawaban Anda. Anda malas belajar, dan Anda sadar akan hal itu. Tetapi Anda tetap tidak mau belajar dengan alasan capek, tegan, dan lain-lain. Padahal Anda menghadapi ujian. Itu berarti Anda tidak memenuhi kewajiban Anda. Berarti pula Anda tidak bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat kecil adalah keluarga dan tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Sebagai contoh, perbuatan guru Isa mengambil barang milik sekolah untuk dijual adalah merupakan pertanggungjawabannya sebagai kepala rumah tangga. Meskipun tanggung jawab itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma asusila, dan norma moral. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial dan merupakan anggota dari masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, Tuti telah bertekad untuk berjuang meningkatkan derajat kaumnya dalam Putri Sedar. Ia bertekad bahwa apapun yang terjadi atas dirinya tetap akan dipertanggungjawabkan. Tidak, saya tiada boleh mendurhakai demikian terhadap asas, tujuan, dan pendirian saya sendiri. Malu saya melihat saya sendiri. Apa boleh buat, jalan yang sulit ini sudah saya pilih dari semua dan saya tiada boleh menyimpang lagi, meski kemana sekalipun saya dibawanya. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. 1. Dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mokhtar Lubis, guru Isa yang terkenal dengan guru yang baik terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Kalau perbuatan itu diketahui, ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam perbuatannya, manusia melakukan banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai hamba Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia bersembahyang sesuai dengan perintah Tuhan. Apabila tidak bersembahyang, maka manusia itu harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kelalaiannya itu di akhirat nanti. Terima kasih kepada Ricky. Selanjutnya itu tentang pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian adalah perbuatan yang berupa pikiran sebagai perwujudan kesetiaan pada suatu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.
Dan pengorbanan artinya yaitu pengorbanan adalah memberikan segala sesuatu yang dimiliki bahkan sampai nyawa demi ikatan dengan sesuatu atau demi kebenaran dan keadilan atau kesetiaan. Apa sih perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan? Sebenarnya perbedaan antara pengertian pengabdian dan pengorbanan ini tidak begitu jelas. Karena adanya pengabdian, tentu ada pengorbanan. Pengorbanan merupakan akibat dari pengabdian. Pengabdian dan pengorbanan ada 4 macamnya. Yang pertama itu kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan. Contoh dari pengabdian kepada keluarga adalah contohnya demi pengabdian kepada ayahnya, Siti Nurbaya mau dikawinkan dengan Datuk Maringgi. Karena ayahnya tidak mampu membayar hutang, padahal ia telah mengikat janji dengan Syamsul Bahri. Berasal dari karya Siti Nurbaya, karangan Marah Husli. Selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Contoh dari pengabdian kepada masyarakat itu pengabdian diri kepada masyarakat ini dapat terlihat dari contohnya itu dari dialog Jaya Gepruk dengan Tigor sebagai berikut. Kau boleh kawin dengan anakku, tetapi Minah jangan dibawa pergi dari kampung ini. Tigor menjawab, tidak Pak, saya telah berjanji kepada orang tua saya bahwa bila selesai studi saya harus pulang karena saya ingin membangun daerahku. Selanjutnya itu pengabdian, ada pengabdian kepada bangsa atau negara. Contoh dari pengabdian kepada bangsa atau negara ini. Dalam roman sejarah Tambora Karya Untung Sontani, Kawista memimpin bangsanya mengusir Belanda dari daerahnya Pulau Banda karena perjanjian antara Belanda dengan rakyat di daerahnya sangat merugikan rakyat. Selanjutnya itu pengabdian kepada Tuhan. Contoh dari pengabdian kepada Tuhan yaitu di dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Hamid mengembara karena cintanya tak sampai. Dalam mengembaranya, Hamid sampai ke Mekah dan bermukim di sana. Setelah mendengar bahwa Zainab kekasihnya meninggal, Hamid yang dalam keadaan sakit pada saat selesai tawaf meninggal pula. Selanjutnya contoh dari pengorbanan. Pertama, pengorbanan kepada keluarga. Contohnya Siti Miranti, janda muda cantik dan beranak 2 berkali-kali menolak pujukan kakaknya agar mau kawin dengan kawan kakaknya yang juga seorang dokter. Ia mengorbankan dirinya untuk tetap menjanda demi cintanya kepada 2 orang anaknya. Berasal dari dalam Kabut Sustra Ungu. Hanya itu pengorbanan kepada masyarakat. Contohnya Dr. Tono atau Soekartono aktif sebagai dokter yang baik, begitu besar pengabdiannya kepada pasien sehingga istrinya merasa diperlakukan sebagai penunggu rumah dan penunggu telepon belaka. Konflik batin terjadi, ketegangan rumah tangga menjadi sehingga di rumah Dr. Tono tidak betah, gelisah. Akibat pengabdiannya kepada masyarakat, rumah tangganya menjadi korban. Selanjutnya itu pengorbanan kepada bangsa atau negara. Contohnya, Kumbakarna adalah seorang raksasa yang berjiwa kesatria. Ia menentang perintah kakaknya, Rahwana, untuk melawan Rama karena kakaknya berada di pihak yang salah. Tapi setelah kakaknya dan juga rajanya Rahwana marah dengan mengungkit-ungkit kenikmatan yang telah diberikannya, maka
setelah ia memuntahkan semua kenikmatan yang telah diterimanya, ia bukan sebagai pembela kakaknya, tapi sebagai panglima perang dalam perang membela negara. Selanjutnya yaitu pengorbanan kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Nah, yang contohnya yaitu Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya dan menyembelihnya demi cintanya kepada Allah. Akhirnya anak itu diganti dengan kambing oleh Allah. Contoh lain dari pengorbanan kepada Tuhan itu biarawan atau biarawati agama Katolik dengan rela dan ikhlas meninggalkan keduniawian demi cintanya kepada Tuhannya. Ia mengorbankan diri dari kenikmatan hidup demi pengabdian kepada agama dan Tuhan. Itu tentang pengabdian dan pengorbanan. Selanjutnya tentang kesadaran dan kesimpulan akan dibacakan oleh Rafid. Oke, terima kasih Rido. Selanjutnya adalah kesadaran. Kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya. Sadar artinya merasa tahu akan ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Keadaan ingat kembali dari pingsan atau siuman. Jadi, kesadaran adalah hati yang telah terbuka atau pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan. Seperti halnya guru Isa yang mengambil barang-barang di sekolah untuk dijual karena dorongan kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya itu perbuatan yang dengan sadar dilakukan dan bahwa hal itu adalah salah, tetapi tetap dilakukannya. Dalam perbuatan mencuri atau mengambil barang-barang milik sekolah itu, 3 norma yang telah dilanggar oleh guru Isa itu, yaitu melanggar norma sila. Seorang guru tidak layak mencuri. Kalau mencuri itu memang pencuri, wajarlah karena pencuri tidak mempunyai norma sopan santun atau norma susila. Yang kedua adalah perbuatan guru Isa melanggar norma hukum. Bila tertangkap, ia akan diadili dan dipenjarakan, sebab perbuatan itu merupakan tindak kriminal. Yang ketiga, mencuri adalah perbuatan yang melanggar norma-norma karena dimanapun mencuri itu dilakukan tidak dibenarkan oleh hukum moral. Mencuri merupakan perbuatan moral, perbuatan melanggar hak milik orang lain. Kesadaran moral amat penting untuk diperhatikan orang, karena pelanggaran moral dapat berakibat merusakkan nama. Oleh sebab itu, kesadaran moral perlu dijaga oleh setiap individu. Semua kesadaran penting karena ketidaksadaran adalah salah satu hal yang dapat mengoncangkan atau sekurang-kurangnya membuat kepincangan dalam hidup. Orang yang berbuat tanpa kesadaran ini amat sedikit jumlahnya. Hal itu bisa terjadi karena kekeliruan, tetapi mungkin juga karena yang berbuat dalam keadaan tidak sadar atau anak kecil. Karena itu orang tersebut dapat bebas dari hukuman. Oke, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Manusia sering disebut sebagai makhluk yang bebas dalam artian bebas menentukan dirinya sendiri. Di pihak lain, akal dan budi memberikan beban bagi manusia, sebab setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Setiap manusia harus berani menanggung risiko dari apa yang telah dilakukannya. Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan segala peralatannya, diberi hidup, akal, dan budi. Semua pemberian itu harus dipelihara. Bila akal dan budi berbuat jahat ataupun sebaliknya, manusia bersangkutan harus berani menanggung risikonya, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 8, yang artinya, sesungguhnya kamu akan diperiksa pada hari itu dalam kurung kiamat dari hal segala nikmat yang telah kamu terima. Setiap anggota masyarakat dituntut tanggung jawab demi tegaknya peraturan. Semua perilaku setiap anggota masyarakat harus dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Bila ada pelanggaran, dia akan mendapatkan hukuman dari masyarakat tersebut. Hukuman pengucilan merupakan hukuman yang paling berat, sebab orang tersebut dijauhkan dari pergaulan dengan sesamanya. Tanggung jawab manusia yang lain adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menciptakan manusia ke dunia ini. Manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di dunia
untuk mengatur alam semesta supaya tetap baik, harmonis, dan dapat dimanfaatkan. Untuk itu, marilah kita renungkan sabda Nabi, yaitu kami semua itu adalah pemimpin, dan kamu semua akan diminta pertanggungjawabkan atas semua yang kamu pimpin. Sebagai contoh, semua imam, entah itu RT, RW, sampai kepala negara itu adalah pemimpin. Maka ia akan diminta pertanggungjawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.